Oke, selamat sore, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini saya akan bahas satu topik yang sangat penting, yaitu printer HP SmartTank punya dua fungsi. Ini saya harus cerita dan kasih edukasi ke teman-teman, karena banyak sekali teman-teman yang masih bingung kenapa bisa punya dua fungsi. Apa bedanya sama printer-printer SmartTank yang lainnya? Oke, kita akan lanjut di tahapan berikut ini. Yang pertama adalah sebagai printer kantor. Kenapa disebut sebagai printer kantor? Teman-teman perlu ketahui kalau untuk printer HP SmartTank ini punya komposisi tinta 4 warna. Jadi dari pabrikan itu sudah diberikan tinta blacknya atau hitamnya itu jenisnya pigment. Dan untuk tinta warnanya cyan, magenta, dan yellow itu jenisnya tinta dye. Jadi ini tintanya campuran antara black pigment dan CMY untuk tipe tinta dye. Nah, kenapa disebut printer kantor? Saya akan tunjukkan berikut ini. Teman-teman bisa lihat di sini adalah contoh tinta black pigment. Jadi, kalau kita cetak pakai tinta black pigment itu tidak luntur di kertas HVS, kertas stick, brief card atau BC dan juga kertas NCR. Nah, teman-teman bisa lihat di sini hasil cetak tulisan teks hitamnya itu tidak luntur. Jadi sama seperti atau mirip kalau kita pakai printer laser. Ini yang banyak digunakan di kantoran karena kebanyakan orang kantor pakai printer laser itu mencetak dokumen. Makanya kenapa kita sebut istilahnya printer HP ini adalah printer office atau printer kantoran. Sekarang kita lihat untuk tinta warnanya. Tinta warnanya itu cyan, magenta, dan yellow. Ini juga kalau kalian perhatikan di sini saya kasih beberapa contoh hasil cetakannya. Ini kalau kita cetak menggunakan photo paper, glossy atau silky paper, atau juga kita bisa cetak foto, stiker, brosur, dan lain-lain, itu tidak luntur. Tapi perhatikan di sini, media atau objeknya adalah photo paper. Ya, teman-teman bisa lihat di sini, itu hasil cetakannya semua tidak luntur, waterproof, dan tidak dilaminasi. Jadi ini semua dicetak murni dari tinta bawaan si printernya. Kenapa bisa seperti itu? Saya jelasin berikut ini. Oke, teman-teman bisa lihat contoh hasil cetakan pada media photo paper atau glossy paper. Ya, di sini ada 3 gambar. Ini perlu diperhatikan nih. Jadi di sini ada 3 settingan kertas atau paper type. Yang pertama itu kita setting dengan other inkjet photo paper. Nah, teman-teman bisa lihat di sini komposisi tinta yang digunakan itu hanya 3, yaitu cyan, magenta, dan yellow. Jenis tintanya dye dan tidak menggunakan tinta hitam sama sekali. Dan yang nomor 2 adalah pada saat kita mencetak dengan settingan matte. Nah, komposisinya adalah tinta warna cyan, magenta, yellow dan juga ditambah dengan tinta hitam pigmentnya. Yang ketiga, other glossy, yaitu komposisi tinta cyan, magenta, yellow untuk tipe dye dan juga untuk tinta blacknya itu tetap dipakai. Cuma komposisinya atau persentasi dari tinta black pigmentnya itu tidak sepekat atau tidak full seperti kalau kita menggunakan settingan matte paper. Teman-teman bisa lihat di sini untuk contoh nomor 2 dengan settingan matte paper itu hasil cetak gambar atau warna hitamnya begitu solid, begitu pekat. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Tapi kita perhatikan untuk nomor 1 yang settingannya other inkjet photo paper itu kualitas cetaknya kalau dicetak itu tidak luntur pada media kertas photo paper atau stiker glossy. Kenapa? Karena tinta blacknya tidak dipakai. Nah, khusus untuk tinta black pigment ini dia tidak bisa menyerap atau tidak bisa menempel pada media photo paper atau glossy. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Khusus tinta blacknya itu tidak bisa menempel. Nah, untuk yang nomor 2, kalau kita setting dengan other matte, itu tinta blacknya dipakai. Hasil cetaknya pekat, bagus. Tapi dia tidak waterproof. Yang tidak waterproof adalah gambar atau warna hitamnya itu akan smudge atau luntur kalau kita usap. Karena dia tidak menempel. Tapi hasil cetak bagus, tidak blobor. Begitu juga dengan nomor 3. Dengan campuran tinta black tidak sepekat di matte, tapi dia tetap dipakai tinta blacknya, warna hitamnya lebih tegas daripada kalau settingan nomor 1. Tapi tetap, kalau kena air atau digosok, dia tetap luntur. Kenapa? Karena tetap ada kandungan tinta black pigment di dalamnya. Ya, sampai sini saya rasa teman-teman mungkin harusnya sudah cukup paham.
Jadi semuanya kembali lagi, media kertasnya yang digunakan itu apa? Karena tujuannya kembali ke tujuan akhir dari dokumen apa yang kita cetak. Pertanyaan selanjutnya adalah seperti ini. Apakah printer HP Smarttank itu tinta hitamnya, kan bawaannya ini pigmen aslinya, bisa nggak kita ganti jadi tipenya dye? Supaya, kenapa? Kalau kita mau cetak foto, atau teman-teman sering cetak foto, stiker yang lebih fokus ke gambar, itu warna hitamnya jadi lebih pekat dan tidak luntur di media photo paper atau glossy paper. Jawabannya itu bisa. Jadi sekarang saya ulang lagi ya, untuk komposisi tinta aslinya itu black pigment dengan cyan magenta yellow dye. Dengan komposisi ini, printer ini punya dua fungsi. Jadi printer kantor dan juga jadi printer foto atau printer untuk cetak stiker. Jadi di berbagai media itu dia bisa fleksibel. Kemudian kalau kita mau ganti tinta blacknya itu kompatibel dengan merek lain yang jenisnya dye, itu juga bisa. Jadi 4 warna, black, cyan, magenta, yellow itu semuanya dye. Terus bagaimana kalau misalnya kita ganti tinta blacknya dengan dye? Jadi kalau misalnya kita pakai black pigment, kita punya keuntungan cetak dokumen teks di kertas HVS, stick atau BC itu tidak luntur. Jadi sama seperti kalau kita pakai printer laser. Tapi kalau misalnya kita ganti tinta black pigmentnya menjadi tinta dye, kekurangannya adalah kita nggak bisa cetak tulisan hitam di kertas HVS jadinya luntur. Tapi kelebihannya adalah kalau kita cetak foto, cetak stiker di media kertas foto paper atau glossy, itu warna hitamnya jadi bagus dan juga tidak luntur. Nah, kesimpulannya adalah teman-teman lebih cocok yang mana? Tetap mau pakai cara aslinya, bisa punya dua fungsi, atau mau dimodifikasi tinta blacknya diganti dengan dye, sehingga lebih fokusnya untuk cetak stiker dan foto. Nah, jadi dengan informasi ini, mudah-mudahan teman-teman udah cukup jelas dan tahu kalau sekarang printer HP itu juga kita bisa modifikasi tintanya untuk mengakomodir kebutuhan cetak kita. Jadi semua kembali kebutuhan masing-masing dan saya udah jelasin secara detail supaya teman-teman juga tahu kalau printer HP ini sekarang sudah banyak dipakai untuk jadi printer usaha cetak di rumah, di kantor. Semoga menjawab. Kalau ada pertanyaan atau ada informasi yang lain silahkan disampaikan atau ditanyakan supaya kita bisa saling sharing. Terima kasih, kita ketemu lagi di video selanjutnya.